Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel. Sungguh besar kelebihannya. Surat ini juga dikenal dengan 4 kul yang dirangkai sekali dengan surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, surat An-Nas, dan surat Al-Kafirun. Mari kita simak lebih lanjut kelebihan surat yang ditakuti iblis ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ayat ini merupakan salah satu potongan dari surat yang pendek yang sering dibaca saat sholat. Iya, surat Al-Kafirun merupakan surat ke-109 dalam Al-Quran yang berada dalam juz terakhir atau juz amma. Surat ini berisi kandungan tentang adanya toleransi dalam keimanan dan peribadahan. Surat Al-Kafirun turun saat kaum kafir laknatullah berusaha mempengaruhi Nabi Muhammad SAW dengan menawarkan kekayaan agar beliau menjadi seorang yang paling kaya di kota Mekah dan akan dikawinkan dengan siapa yang beliau kehendaki. Syaratnya, Nabi Muhammad harus menyembah berhala yang menjadi Tuhan mereka dalam kurun waktu 1 tahun. Nabi Muhammad SAW menolak usul kaum kafir untuk penyatuan ajaran agama dalam rangka mencapai kompromi. Selain itu, surat ini juga mengajak masing-masing agama untuk melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan tanpa bersikap saling mengganggu. Seperti halnya dengan surat-surat lainnya, Al-Kafirun juga memiliki keutamaan dan manfaat jika diamalkan sehari-hari. Berikut beberapa keutamaan dan manfaat surat ini. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. 1. Ajaran toleransi beragama. Surat ini merupakan surat yang sangat terkenal karena kandungannya mengajarkan untuk bertoleransi antar umat beragama. Agama Islam dalam kitab suci Al-Quran diperintahkan untuk menghormati penganut agama lain, seperti dalam potongan akhir ayat surat ini, yang mana artinya, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Namun meski menghormati, urusan keimanan dan keperibadahan tidak ada kata toleransi. Menurut Imam Qurtubi, sikap menghormati agama dan kepercayaan lain bukan berarti lemah atau diri menjadi larut, mengiyakan kebenaran mereka. Namun sebaliknya, hal itu akan memperteguh keimanan dan membebaskan diri dari kemusyrikan, kemunafikan, sesuai dengan salah satu keutamaan surat Al-Kafirun ini. Kedua, surat yang sangat ditakuti iblis. Surat Al-Kafirun juga memiliki keutamaan lain, yaitu menjadi surat yang ditakuti oleh iblis. Hal ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Menurutnya, tiada surat yang sangat ditakuti iblis kecuali surat ini. Tidak ada dalam Al-Quran yang lebih menakutkan bagi iblis daripada Qul ya ayyuhal kafirun, sebab ia adalah tauhid dan pembebasan dari kemusyrikan. Imam Ja'far alaihissalam berkata, bacalah surat ini 7 kali dalam 1 hari untuk menjaga iman. Barang siapa yang membiasakan membacanya pada saat matahari terbit dan terbenam, maka ia akan diamankan dari keraguan, kesyirikan, dan keyakinan yang buruk. Ketiga, pahala membaca surahnya adalah sama dengan 1/4 Al-Quran. Ternyata membaca surat Al-Kafirun sama dengan membaca 1/4 dari Al-Quran. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An-Nas. Qul ya ayyuhal kafirun senilai dengan 1/4 Al-Quran. Hadis ini dianggap hasan oleh Al-Albani dalam kitab Silsilah Al-Hadis Shahihah. Hal ini disebabkan karena Al-Kafirun berisi keterlepasan dari syirik, tauhid, dan kalimat syahadat yang pertama. Karena itu surat ini memiliki kandungan yang setara dengan 1/4 Al-Quran. Syekh Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Tuhfatul Ahwazi, Sarah Sunan At-Tirmizi menyebutkan bahwa Al-Quran hukum-hukum yang terkait dengan 2 kalimat syahadat serta penjelasan tentang kehidupan dunia dan akhirat, dan Al-Kafirun memiliki kandungan itu. Menurut Syekh Ibnu Baz, membaca 4 kali surat ini sama dengan menghatamkan Al-Quran. Hanya saja, ini bukan berarti setelah itu kita tidak perlu lagi membaca Al-Quran. Sebab seorang muslim hendaknya membaca Al-Quran secara rutin setiap hari dan menghatamkannya dalam sebulan. Sementara hadis di atas adalah untuk memotivasi setiap muslim
agar membaca surah yang memiliki fadilah yang besar serta memahami dan mengamalkan dalam kehidupannya. 4. Membacanya sangat dianjurkan dalam sholat-sholat malam. Hal ini diriwayatkan oleh Al-Wa'ili dalam hadis Jabir bin Abdullah. Seorang laki-laki berdiri lalu sholat fajar 2 rakaat. Ia membaca di rakaat pertama, "Qul ya ayyuhal kafirun," katakanlah hai orang-orang kafir, hingga akhir surat. Lalu Nabi SAW bersabda, "Inilah hamba yang beriman kepada Tuhannya." Kemudian ia membaca pada rakaat kedua, "Qul huwallahu ahad," katakanlah, "Dia adalah Allah yang Maha Esa," sampai akhir surat. Lalu Nabi SAW bersabda, "Ini adalah hamba yang mengenal Tuhannya." Tolha berkata, "Maka aku suka membaca 2 surat ini dalam 2 rakaat sholat." 5. Keutamaan bila dibaca menjelang tidur dapat membebaskan kemusyrikan. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Farwah bin Naufal dari ayahnya bahwa Nabi SAW bersabda, "Bacalah Qul ya ayyuhal kafirun, kemudian tidurlah di akhirnya. Sesungguhnya ayat tersebut membebaskan dari kemusyrikan." Bila ayat ini dibaca dengan Qul huwallahu ahad, akan memperteguh keimanan dan membebaskan dari kemunafikan. Hal ini disampaikan oleh Al-Asmu'i berkata, dikatakan Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad, keduanya membebaskan dari kemunafikan. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah keutamaan dan manfaat dari surat Al-Kafirun untuk kehidupan kita. Semoga kita senantiasa membaca dan meresapi setiap ayat-ayat Allah yang memiliki manfaat dan keutamaan masing-masing. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Rabbi, syukran.